Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabar kalian? Di masa pandemi seperti saat ini, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Untuk mengisi kegiatan bulan Ramadan kita di situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, Takmir SMA Negeri 1 Blitar mengadakan acara Festival Ramadan Suci yang akan berlangsung selama 1 bulan ke depan. Pastinya akan banyak acara-acara seru juga bermanfaat dan penampilan-penampilan menarik dari teman-teman kita. Untuk membuka sekaligus mengawali acara ini, marilah kita simak sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Blitar, Bapak Dr. Andes Johan Edi Prastiwo, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, di kesempatan ini kita dipertemukan di bulan Ramadan yang insya Allah penuh berkah ya, sebagai bulan suci yang terpilih di antara bulan-bulan yang lain. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian, Takmir Musola Baitul Mutakim yang menggagas satu acara menarik ya, religius yang dikemas dalam kegiatan Festival Ramadan semasa tahun 2021 ya. Untuk itu saya ucapkan selamat dan juga saya himbau semua aktif bergabung di sini, baik ibu bapak guru maupun anak-anakku sekalian. Yang nanti ada rangkaian kultum yang diisi dari beberapa unsur. Nah, ini suatu ide yang bukan main. Untuk itu saya ucapkan selamat. Dan kesempatan ini juga saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1442 Hijriah. Semoga apa yang kita lakukan selalu diterima sebagai amal ibadah dan menuai ladang pahala di sisi Allah SWT. Amin. Anak-anakku, izinkan di kesempatan ini Pak Johan pun juga nimbrung memberikan sedikit kultum yang saya sitir dari berbagai orang-orang bijak, ulama, yang tentu saja sumbernya adalah hadis Rasul maupun utamanya firman Allah SWT yang tertuang dalam Al-Quranul Karim. Anak-anakku dan juga ibu bapak sekalian, saudara-saudara yang dirahmati Allah, izinkan saya akan membawa tema keutamaan menuntut ilmu dalam Islam. Dan lebih sempit lagi judulnya adalah ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan akan memiliki pahala yang kekal. Nah, ini sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW, menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim, dan juga tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Nah, jadi sangat kuat dasar kita, anak-anakku sekalian, ibu bapak, dan umumnya saudara-saudara sekalian, kita selalu long life education, selalu belajar sepanjang hayat. Mengapa kita menuntut ilmu? Dalam Islam sedikitnya ada 5 keutamaan. Antara lain, orang-orang yang berilmu akan takut kepada Allah SWT, akan meningkatkan ketakwaannya, akan menjalankan segala perintahnya, dan akan menjauhi larangan-larangannya. Keutamaan yang kedua adalah orang-orang yang berilmu diberi kebaikan dunia dan akhirat. Bukan main. Jadi kita akan sukses nantinya di akhirat, tapi juga akan bahagia dalam menjalani hidup di dunia. Orang-orang yang berilmu akan dimudahkan jalannya ke surga. Ini bukan main. Jadi makin kuat kita punya motivasi untuk menuntut ilmu. Orang-orang yang berilmu memiliki pahala yang kekal. Dan juga orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya.
Saudara-saudara yang dirahmati Allah, semuanya selalu ada dasarnya, ada hukumnya. Orang yang berilmu takut kepada Allah SWT itu seperti yang dimuat dalam surat Fatir ayat 28. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Pengampun. Orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya. Ini sesuai dengan firman Allah SWT. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah juga berfirman, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengar dan memikirkan pengetahuan itu, tidaklah kami termasuk penghuni neraka. Wah, bukan main. Ya. Jadi makin kuat motivasi kita serius dalam menuntut ilmu. Keutamaan yang lain, orang yang berilmu diberi kebaikan dunia dan akhirat. Ini sesuai dengan firman Allah SWT. Allah menganugerahkan al-hikmah, yaitu kefahaman dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Ini seperti yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Keutamaan yang berikutnya adalah orang yang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Bukan. Rasulullah bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Dan juga orang yang berilmu memiliki pahala yang kekal. Ini nanti yang akan kita diskusikan bersama, kita pelajari bersama. Saat komunikasi Abu Hurairah dan Rasulullah. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan, atau doa anak soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Lalu bagaimana untuk mendapatkan posisi sebagai orang yang berilmu memiliki pahala yang kekal khususnya, dan mendapatkan 5 keutamaan ilmu dalam Islam umumnya? Mungkin ada beberapa pemikiran sebagai berikut. Ilmu yang dimanfaatkan dan yang bermanfaat itu seperti apa? Tentu saja ilmu yang dimiliki seseorang digunakan di jalan Allah. Dalam menjalankan syariat agama, dalam perjalanannya mendekati Tuhannya Allah SWT, melapangkan jalan mendapatkan bekal akhirat. Itu yang pertama. Juga ilmu yang kontekstual tentu saja. Ilmu yang mampu digunakan menyelesaikan masalah nyata sehari-hari, atau ilmu yang dapat menjawab tantangan kekinian. Ilmu yang digunakan menyelesaikan masalah nyata, ilmu yang dapat memberikan pemikiran kreatif, ide-ide baru dalam berinovasi, berkarya, meningkatkan kehidupannya. Itulah ilmu yang bermanfaat. Alasan yang lain, pemahaman yang lain, yaitu dalam pengimplementasinya. Sebagai contoh nyata misalnya, siswa punya kesempatan mendapatkan sebagai posisi orang yang berilmu memiliki pahala yang kekal. Manakala siswa nanti aktif dalam belajar bersama, aktif dalam berdiskusi, menyampaikan ide-ide saat presentasi, mengerjakan tugas penuh kesungguhan, hingga menginformasikan karya-karyanya yang dapat mengilhami orang lain. Juga guru pun juga berpeluang besar di posisi ini. Semua berpeluang saat memberikan keteladanan, baik yang dilakukan oleh guru, oleh siswa, maupun dalam kehidupan
kita sehari-hari umumnya. Juga merupakan ilmu yang dimanfaatkan. Oleh karena itulah kita mari ibu bapak guru senantiasa membelajarkan anak-anak dengan materi yang benar-benar kontekstual, yang benar-benar bisa dimanfaatkan bagi peserta didik kita. Marilah kita berikan keteladanan supaya apa yang dilihat orang lain benar-benar menginspirasi. Berarti kita akan juga memberikan ilmu yang dapat dimanfaatkan, baik di kehidupan akhirat maupun di kehidupan nyata di dunia ini. Orang tua pun juga punya peluang yang memberikan motivasi dengan menunjukkan betapa belajar adalah hal yang utama. Saat masa pandemi ini misalnya, manakala anak-anak terpaksa belajar dari rumah, sungguh sulit berhasil tanpa adanya keikutsertaan orang tua dalam mengelola belajar dari putra-putrinya. Ataupun juga pengambil kebijakan, pimpinan-pimpinan di berbagai institusi, formal maupun non-formal, yang mengutamakan pendidikan sebagai porsi yang urgent, itu pun juga berpeluang, berarti memberikan ilmu yang dapat dimanfaatkan, yang memungkinkan mendapatkan pahala yang kekal. Ataupun juga masyarakat luas sebagai contoh nyata kehidupan sehari-hari, selalu memberikan contoh teladan, suatu tindakan-tindakan kebajikan, itu pun juga merupakan sumber ilmu yang dapat dimanfaatkan. Sehingga semuanya, kita semuanya berpeluang berada di posisi orang-orang yang mendapat pahala yang kekal. Itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan di kultum singkat ini. Semoga bermanfaat utamanya pada diri sendiri dan juga kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bapak Dr. Andes Johan Edi Prastiwo sekaligus kata-kata pembukaan acara Festival Ramadan Suci. Nah, dikarenakan acara ini telah dibuka, maka jika teman-teman ingin melihat jadwal tayang selengkapnya, teman-teman bisa cek di Instagram Takmir SMA Negeri 1 Blitar. So, tetap stay tune di YouTube maupun Instagram Takmir SMA Negeri 1 Blitar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.